Yang pertama, saya tahun 2010 ketika di kami wilayah Jawa Barat itu membuat sebuah agenda visi gerakan Ibu Sehat Indonesia. Gerakan sehat ini tidak dipandang hanya sebagai sehat dari segi kesehatan fisik, tapi kesehatan pemikiran terkait dengan pendidikan dan pencerahan. Yang kedua, sehat secara rohani, sehat secara jasmani, sehat secara ekonomi, dan sehat secara akses. 5 hal yang kemudian ingin ditawarkan untuk gerakan muslimah. Pertama, sehat secara pendidikan, pemikiran dan pendidikan. Sehat secara pendidikan ini bagaimana para perempuan Indonesia itu ditawarkan, kami menawarkan kepada perempuan Indonesia tentang kesehatan pendidikan, pengetahuan, ya kan, pengetahuan tentang kesehatan, tentang kanker serviks misalkan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tentang psikologi anak dan sebagainya. Itu disampaikan tentang pencerahan itu. Yang kedua, itu sehat secara ekonomi. Ini yang kemudian ditawarkan. Sehat secara ekonomi itu adalah bagaimana para perempuan Indonesia itu dia mesti mandiri. Dia mesti mandiri. Karena ketika dia mandiri, maka dia akan bisa menghidupi dirinya. Nah, ini yang mesti didorong. Seperti bentuknya adalah pemberdayaan, ya kan, bagaimana memberdayakan cara bikin kue, menjahit, membuat panel dan lain sebagainya, sehingga dia memiliki kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara skill. Itu yang kemudian didorong gerakan perempuan Indonesia ke depan, gerakan perempuan yang diusung oleh kami ke depan itu ke sana. Yang selanjutnya adalah kemandirian secara akses. Ini penting dilakukan karena selama ini perempuan susah untuk bisa mengakses kebutuhannya. Nah, tawarannya bagaimana kami ke depan mendorong gerakan untuk sehat secara akses bagi perempuan. Misalkan contohnya seperti ini. Ada ibu-ibu atau perempuan yang lagi hamil dan melahirkan, bagaimana kami bisa melingkan, membuat jejaring, menyambungkan link agar perempuan itu bisa melahirkan secara gratis. Karena kita membuka akses terhadap instansi-instansi dan cukup banyak, mulai dari swasta ataupun negeri. Ibu yang dapat kecelakaan dan sebagainya, kita membukakan akses. Atau kesehatan bagi orang miskin, banyak kan terjadi ditolak dari rumah sakit ke rumah sakit karena kemudian dia miskin. Nah, bagaimana apabila itu terjadi terhadap para janda yang tidak memiliki suami atau penanggung jawab? Siapa yang akan menanggung? Ini penting kemudian untuk bisa dilakukan, yaitu membangun akses, menyehatkan akses, ya kan, perempuan agar dapat akses dan mendapatkan haknya gitu. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Sebenarnya akses itu banyak. Pemerintah, ya kan, bisa gratis, atau kemudian pihak swasta dan sebagainya. Kami memfasilitasi itu, dan itu kemudian tawarannya sehat secara pemikiran, sehat secara ekonomi, sehat secara pendidikan, dan sehat secara akses. Jadi itu yang kemudian konsep yang ingin ditawarkan. Jadi advokasi yang dilakukan kan terhadap perempuan, karena perempuan adalah backbone dari sebuah keluarga, backbone dari sebuah negara. Apabila ibunya sehat, maka negaranya sehat. Karena di balik keluarga yang sehat ada ibu yang sehat. Kalau ibunya sakit, biasanya anak-anaknya pada sakit. Kalau ibunya bodoh, anak-anaknya pun bodoh. Kalau ada anak pintar, pasti ada ibu pintar di rumahnya. Itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi concern kita, bagaimana menyehatkan para ibu, menyehatkan para wanita Indonesia, karena dia adalah backbone negara. Begitu. Ya, yang pertama yang kemudian ingin disampaikan, kita harus berpikir bahwa aksi di jalanan itu merupakan salah satu ciri khas gerakan mahasiswa. Tapi hal lain yang perlu diingat, bahwa gerakan ini jangan hanya untuk diri kita. Jangan-jangan isu senturi ini adalah isu banyak orang. Maka tugas kami ke depan itu adalah bagaimana menyatukan elemen-elemen di luar kami
yang memiliki satu isu bersama terkait dengan Century itu dijahit secara bersamaan, dijahit secara bersama-sama untuk melakukan gerakan bersama. Karena selama ini yang kita lakukan adalah gerakannya masih sendiri-sendiri kan begitu. Nah, persoalan Century ini adalah persoalan nasional. Persoalan Century ini adalah persoalan negara yang menghabiskan, merugikan negara begitu banyak uang yang triliunan kan begitu. Nah, cuman persoalannya apakah kita akan menutup diri ataukah kita akan hanya sendiri melakukan aksi itu? Tentu tidak, karena jangan-jangan isu ini menjadi isu banyak orang, tapi kita tidak mampu menjahit, tidak mampu merangkum, mensinergikan seluruhnya. Maka selanjutnya yang penting adalah selain kita mempunyai komitmen untuk menjalankan advokasi ini, menjalankan aksi-aksi ini, yang selanjutnya yang lebih penting adalah mensinergikan seluruh elemen baik internal kami dan eksternal kami untuk melakukan aksi bersama. Pertama yang harus kita lakukan ketika melihat manhaj kaderisasi itu adalah membaca ulang. Karena kan dalam sebuah teori produksi itu ada input, proses, output. Nah, kita akan cek apakah persoalan yang selama ini muncul itu berdasarkan dari inputnya, prosesnya, atau outputnya. Ya kan begitu. Maka dari rangkaian ini mesti ada tinjau ulang tentang ini persoalan ada di titik mana. Kalau persoalan proses berarti kurikulum dan lain sebagainya, implementasi, evaluasi itu mesti dilihat. Karena kalau kita masukkan barang bagus, ya kan, prosesnya bagus, outputnya harus bagus, ya kan begitu. Itu teori sederhananya begitu. Maka yang harus kita lakukan itu adalah melihat kembali alur kaderisasi itu dan melakukan pengecekan ulang. Itu pertama. Yang kedua itu adalah komitmen menjalankan apa yang telah tertanam dalam manhaj kaderisasi. Tanpa kita memiliki komitmen, kedisiplinan menjalankan apa yang telah ada dalam manhaj, saya pikir susah kita untuk mengharapkan output yang terjadi itu kadar yang terbaik kan. Komitmen dan disiplin menjalankan manhaj. Yang ketiga, ketika kita berbicara kaderisasi adalah kita mesti membuka ceruk-ceruk baru, lahan-lahan baru kaderisasi. Kami tidak lagi hanya mengelola kader-kader masjid. Kami tidak hanya mengelola orang-orang soleh. Perlu kemudian ceruk-ceruk baru itu dibuka, ya kan? Kami harus masuk di kalangan orang-orang yang gaul, orang-orang yang cinta alam, ya kan? Segmentasinya. Kemudian masuk ke orang-orang yang menyukai entrepreneur. Jadi kaderisasi kami harus terbuka, siapapun. Kalau kita mengkader orang soleh menjadi soleh, mengkader orang yang hanif menjadi orang yang soleh, biasa. Tapi bagaimana kita mengkader orang yang tidak memiliki pemahaman tentang keislaman, masuk kami dia memiliki pemahaman yang bagus tentang keislaman, orang yang begajulan menjadi soleh, ya kan? Orang yang memiliki kejelekan-kejelekan bisa diperbaiki. Karena memang kaderisasi Islami itu tidak menjadikan seluruh orang menjadi satu jenis, ya kan? Coba kita lihat Abu Bakar berbeda dengan Umar, ya kan? Umar adalah orang yang sosok yang begitu luar biasa kemaksiatannya sebelum masuk Islam, orang yang berani, orang yang keras. Ketika dia masuk Islam, dia tidak hilang kekerasannya, dia tidak hilang kemudian ketegasannya, tapi sifat-sifat fitrah itulah yang kemudian dibungkus oleh nilai-nilai keislaman, ya kan? Dia orang yang rambutnya gondrong misalkannya, panjang gitu kan, senangnya main musik, tapi dia juga suka sholat, hafalnya banyak. Bahkan saya pernah melihat kader yang dia pakai jin sobek-sobek, tapi dia hafiz 30 juz. Inilah yang kemudian harus kita lihat. Kaderisasi kami harus terbuka. Kaderisasi kami harus terbuka ke depan. Kita harus membuka segmentasi baru, lahan-lahan baru, agar kami ini dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Kebaikan kami itu dirasakan oleh semua orang. Karena itu tugas kita. Karena yang akan dipimpin oleh kami ke depan tidak homogen, heterogen.
Ini yang mesti kita lihat, ya kan? Dari kiri mentok sampai kanan mentok bisa bergabung dengan kami. Cuman persoalannya, apakah kita sanggup mengkomunikasikan itu? Ya kan? Karena selama ini yang terjadi adalah ketidakpahaman mereka karena kita gagal untuk mengkomunikasikan pesan kita, pesan kaderisasi kita, pesan dakwah kita, itu kan. Dakwah kita untuk semua, seluruh orang bisa masuk kami begitu. Dan ini harus terbuka, siapapun itu, mau dari sastrawan, budayawan, cendekiawan, entrepreneur, ya kan, anak masjid apalagi, itu bisa menjadi rumah bersama kami, rumah besar mahasiswa Indonesia, siapapun itu. Kita tidak boleh kemudian menghilangkan sifat fitrah dari seseorang, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sifat fitrah itu dibingkai oleh nilai-nilai keislaman. Dia mau keras silahkan, dia mau lembut silahkan, dia mau dermawan silahkan, gitu. Tapi seluruhnya dibingkai oleh batas-batas keislaman, oleh batas-batas nilai keislaman. Itu akan menjadi added value, gitu kan. Anak di kami boleh main musik kok, gitu kan. Ya ke depan bisa main band, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu biasa saja, tanpa menghilangkan hal-hal yang terlalu kaku lah. Saya pikir ke depan kami harus ya. Pertama saya ingin menyatakan sebuah ungkapan bahwa satu teladan itu lebih hebat daripada 1000 kali ceramah. Yang harus dilakukan oleh seorang kader itu yang memberikan teladan kepada kader di bawah, mulai dari ibadahnya, pemikirannya, akhlaknya, sebagainya. Itu yang pertama yang harus dilakukan, teladan penting. Yang kedua adalah kemampuan kepemimpinan. Sebenarnya yang terjadi belakangan ini, atau yang terjadi di hampir setiap organisasi itu, ketika kepemimpinan itu tidak diisi oleh pemimpin yang kuat atau tidak memiliki strong leadership, ini yang akan terjadi adalah organisasi ini galau, bimbang, nggak jelas. Nah, ini kemampuan strong leadership ini sangat penting untuk dimiliki oleh pemimpin kami. Nah, yang ketiga adalah komunikasi yang humanis. Kader kami ini tidak selamanya bisa diberlakukan dengan satu komando instruksional, ya kan, perintah-perintah. Saya kira ke depan komunikasi humanis ini mesti digagas oleh kami. Bagaimana membangun komunikasi yang lebih manusiawi gitu. Pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi itu tidak melulu instruksional. Sehingga kedekatan itu bisa dibangun. Di internal misalkan sebagai contoh, ada yang sakit, kita tengok, kita jenguk, kita komunikasi dengan dia gitu kan. Ada kebutuhannya kita bantu dan sebagainya. Model-model komunikasi yang humanis ini, yang manusiawi ini, saya pikir lebih dibutuhkan daripada sekedar komunikasi yang bersifat instruktif. Gitu. Ini yang harus dibangun. Yang selanjutnya ya budaya. Budaya kami yang baik itu mesti dipelihara. 4 hal, dari mulai tauladan, strong leadership, komunikasi yang manusiawi, ya kan? Yang keempat adalah membangun bi'ah, membangun lingkungan, suasana kekeluargaan, suasana kebersamaan, itu yang menjadi ciri khas kami yang harus kemudian ditonjolkan. Ada hal yang menarik, mungkin sebuah keberuntungan bagi saya memiliki istri yang mendukung aktivitas saya. Beliau dulu bendahara saya waktu di komisariat, sehingga mungkin sejauh ini mengerti tentang bagaimana aktivitas di kami. Ada satu cerita yang menarik bahwa ketika saya mulai berumah tangga itu, istri saya sudah mau masuk PNS, tapi PNS-nya di daerah. Dan saya memilih untuk balik ke Bandung begitu, untuk melanjutkan aktivitas. Karena 1 minggu setelah pernikahan saya diamanahkan menjadi ketua kami wilayah. Itu kan adalah sesuatu hal bagi pengantin baru itu
hal yang pertama yang dipikirkan itu adalah ya membangun keluarga yang sakinah, punya pekerjaan yang tetap, punya anak, ya sesuatu yang indah. Tapi kemudian ini menjadi satu tanggung jawab bersama bahwa saya memiliki diamanahkan jadi ketua kami wilayah pada waktu itu, padahal itu seminggu pernikahan kami gitu. Tapi ini yang menjadi kehebatan istri saya pada waktu itu, dia rela untuk ikut kemana Abi pergi. Gitu. Umi akan senantiasa ikut kemana Abi pergi. Umi akan menemani kemanapun Abi akan melangkah. Gitu. Jadi ketika saya di Bandung, kemudian pindah ke Jakarta, dia selalu menemani untuk kemudian menguatkan. Padahal ya begitu, saya jarang di rumah dengan aktivitas, kalaupun pulang lewat jam 12 malam, tapi itu dia terima dengan baik. Walaupun saya sangat memahami bahwa semua istri itu pengen suaminya sering di rumah, pengen kemudian sering ngumpul dengan keluarga, kemudian ingin memiliki stabilitas keluarga gitu kan, tinggal di satu tempat tidak pindah-pindah kan begitu, karena terkait dengan pendidikan anak dan sebagainya. Tapi dia mampu merelakan saya untuk bisa melakukan aktivitas di kami. Selain kesamaan visi, ini yang penting. Kita sejak awal kemudian membangun visi bersama di keluarga ini sebagai aktivis begitu. Jadi hal-hal yang pemahaman kayak begini itu penting. Kenapa harus menikahi seorang aktivis gitu kan, sesama aktivis, karena paling tidak dia mampu memahami aktivitas kita, dia mampu memahami kesibukan kita, walaupun dari sisi fitrah manusiawi seorang perempuan juga sama begitu, tapi paling tidak dia mampu memahami apa yang sedang saya kerjakan, apa yang sedang saya lakukan, tanpa kita harus banyak capek itu memberikan sebuah pemahaman gitu. Yang pertama yang harus dilakukan tentu kalau ada sebuah kendaraan, ada sebuah perangkat lah, motor lah, kalau kita banyak melakukan aktivitas kan mesti rehat sejenak untuk memperbaiki, ya kan? Saya ingin melakukan konsolidasi terlebih dahulu terhadap internal kepengurusan. Ibarat mobil ini masuk ke dalam ruangan servis begitu, olinya diganti, baut yang longgar dikuatkan begitu kan, busi yang kemudian lemah dikuatkan. Ini penting agar kondisi mobil ini bisa prima untuk melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan. Karena betapapun kemudian kita mempunyai visi yang begitu luar biasa tanpa didukung oleh mobil ini kan seperangkat organisasi lah ya, yang bisa melaju dengan kencang juga cukup susah. Menyamakan visi, menyamakan keinginan, menyamakan cita-cita, menyamakan alur gerak dan ritme itu sangat penting. Sehingga apa yang pertama kali yang saya lakukan adalah melakukan konsolidasi pengurus baru biar fresh, agar roda organisasi ini bisa melaju dengan cepat. Istirahat sejenak lalu berlari. Itu yang kemudian ingin saya lakukan. Hal yang kedua, setelah melakukan konsolidasi dan memperbaiki seluruh sistem yang ada, yang ingin saya lakukan itu adalah kita langsung terjun ke tengah lapangan, karena momentum 2014 ini adalah momentum transisi demokrasi. Berakhirnya kemudian pemimpin-pemimpin yang dilahirkan di masa Orde Baru menuju sebuah tatanan demokrasi yang ini yang harus kemudian kita munculkan. Kami harus kemudian turun ke jalan untuk membawa sebuah narasi yang besar, sebuah narasi yang dipahami oleh rakyat banyak, sebuah narasi yang bisa mengisi kekosongan wacana kepemimpinan di negeri ini. Nah, setelah periode-periode awal ini adalah periode kita turun keluar. Periode awal tahun pertama itu adalah periode kita untuk mengawal transisi demokrasi yang ada di negeri ini. Ini yang akan kita lakukan. Di tahun kedua, setelah momentum itu kemudian tidak ada, momentum itu telah kita lewati, maka yang seharusnya yang akan dilakukan selanjutnya itu adalah bagaimana menguatkan kondisi-kondisi keorganisasian. Itu kan intelektual, organisasi itu kemudian dibangun sistemnya,
dibangun kemudian modelnya, strateginya seperti apa. Begitu. Jadi fase pertama, tahap pertama yang saya lakukan itu adalah menyamakan visi organisasi, kemudian membangun SOP, kedekatan, membangun chemistry. Setelah itu langsung terjun ke lapangan untuk menghadapi, mengawal transisi demokrasi bangsa ini. Setelah itu baru kita akan berpikir untuk mengembangkan organisasi ini menjadi organisasi yang modern, sayapnya banyak, kemudian manajerialnya cukup mumpuni begitu kan, dan pembangunan pembentukan daerah-daerah. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan, bergeraklah kita, bergerak karena diam itu mati, bergeraklah karena yang diam itu akan terganti, dan bergeraklah karena sesungguhnya kita berhenti bergerak setelah kematian itu menjemput kita. Maka teruslah bergerak, teruslah melakukan perubahan, maka di sanalah kita akan melihat seberapa jauh kualitas diri kita. Karena yang akan menghentikan langkah kita adalah kematian. Mumpung masih muda, mumpung masih diberikan kesempatan, berpikirlah dan berbuatlah serta berkontribusilah untuk membangun sejarah diri kita, sejarah bangsa ini dan sejarah agama kita. Allah.